Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Dewi Sudarti di mata pembelajaran PABP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan ketika beraktivitas di masa pandemi. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, dan jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, bernutrisi, dan tentunya yang halal. Tetap semangat ya untuk mengais ilmu. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang etos kerja, Quran Surah At-Taubah ayat 105 dan hadis terkait. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan kandungan ayat Quran Surah At-Taubah ayat 105 dan hadis terkait tentang etos kerja, menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari, menampilkan perilaku yang mencerminkan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Nah, sudah menjadi kewajiban untuk manusia sendiri berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam kehidupan. Seorang muslim juga harus menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Gak bisa berat sebelah, jadi harus sama-sama seimbang. Dan untuk menyeimbangkannya, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Bekerja itu dalam berbagai bidang, dan seseorang itu bekerja layak untuk mendapatkan predikat. Contohnya apa? Seperti predikat profesional dalam hal pekerjaannya. Nah, karena itu, agar manusia benar-benar hidup, ia itu memerlukan ruh atau spirit. Al-Quran diturunkan sebagai spirit hidup, sekaligus sebagai nur atau cahaya yang tak kunjung padam. Supaya apa? Supaya aktivitas hidup manusia itu tidak tersesat. Terdapat di Quran Surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulmu dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Terdapat hukum tajwid, ada 5 di sini. Yang pertama tafhim, fasayarallah. Lafal jalalah itu didahului oleh tanda baca fathah. Jadi tafhim atau tebal, fasayarallah. Lalu ada alif lam qamariyah, wal mu'minuna. Alif lam bertemu dengan huruf mim dan tidak bertasydid. Jadi alif lam qamariyah itu alif lamnya harus terbaca dengan jelas. Wal mu'minuna, wal mu'minuna. Lalu ada alif lam syamsiyah, wasyahadati. Nah, alif lam bertemu dengan huruf shin dan bertasydid, itu adalah ciri-ciri alif lam syamsiyah. Jadi alif lamnya enggak terbaca, langsung masuk ke huruf selanjutnya, yaitu huruf sya. Wasyahadati. Lalu ada ikhfa syafawi, fayunabbi'ukum bima. Mim mati bertemu dengan huruf ba, membacanya harus didengungkan selama 3 harokat atau 3 ketukan. Fayunabbi'ukum bima. Lalu ada mat arid lis sukun, ta'malun. Bacaan mat itu di akhir kalimat, jadi membacanya 2, 4 atau 6 harokat. Ta'malun, bisa 2. Itu ya. Jadi biasanya di akhir kalimat kalau mat arid lis sukun. Nah, ada kosakata nih, silahkan dibaca. Nah, pelajari dan
Insya Allah kalau misalkan mengerti dengan artinya, kita akan mengerti juga dengan makna dari ayat tersebut. Isi kandungan Quran Surah Taubah ayat 105, Allah itu memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Nah, pada akhirnya manusia akan dikembalikan nih ke Allah. Nah, dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Yang berbuat kebaikan ketika di hidupnya, dia akan diberi pahala atas perbuatan itu. Namun, yang berbuat jahat ketika masa hidupnya, dia akan diberikan siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Nah, sebutan lain dari ganjaran itu adalah imbalan atau upah atau compensation. Jadi, imbalan dalam konsep Islam itu menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Nih, di ayat ini nih menjelaskan bahwa Allah itu memerintahkan kita tuh untuk bekerja. Pasti Allah akan membalas semua yang kita kerjakan. Sebiji zarhun. Biji zarah tuh kayak biji sawi, cuma lebih kecil lagi. Nah, tuh. Niat aja, kita niat berbuat baik, pasti akan dibalas oleh Allah juga. Hal yang perlu diperhatikan dalam ayat ini, Allah itu menegaskan kepada kita bahwa motivasi atau niat bekerja itu harus benar. Nah, umat Islam itu dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan melakukan tobat, tetapi harus dibarengi dengan usaha-usaha atau ikhtiar. Nah, perbuatan terpuji seperti itu seperti menunaikan zakat, membantu orang, dan lain sebagainya. Pokoknya dilakukan atas dasar taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat hadis Nabi Anil Miqdam radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi rawahul Bukhari. Artinya dari Miqdam radhiyallahu anhu, dari Nabi bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihi salam makan hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulannya adalah, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Bekerjalah sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasul. Kalau pekerjaan itu tidak baik dan tidak benar, jauhi. Jangan sampai di kemudian hari baru menyesal. Sungguh tidak ada arti. Ya, ini ada kata-kata, keep moving forward, don't be afraid, Allah is always beside you. Tetaplah melangkah, jangan takut, Allah itu selalu di samping kita. Jadi tetaplah bekerja keras, tetapi harus dibarengi dengan doa kepada Allah. Kita boleh ikhtiar, tapi jangan lupa dengan berdoa kepada Allah. Oke? Dan ingat, harus pekerjaan yang halal, harus amal-amal yang halal, amal-amal yang baik, perbuatan kita yang baik, jangan yang tidak baik seperti apa, korupsi dan lain sebagainya. Ya, thank you. Demikian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kalian bisa memahami ringkasan yang sangat sedikit yang Ibu paparkan ini. Salah kira mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.